Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Kenapa, Pak? Berat Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Pak Ustadz, kenapa Pak? Maaf, Bu. Tiba-tiba kerandanya berat, Bu. Nggak bisa diangkat, Bu. Saya akan coba cari orang lain, Bu. Pak, tolong bantu, Pak. Bu, bisa berdiri dulu, Bu. Tolong 4 orang lagi, Pak. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Aneh, banyak banget batu. Baru sekali ini saya menggali kubur banyak batu seperti ini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim, belum pernah saya mengangkat mayat seberat ini. Kenapa kuburannya belum tergali? Maaf Pak Ustadz, sudah 3 jam kami menggali, tapi di mana-mana ada batu besar. Jadi maaf Pak Ustadz, kami tidak bisa menggali. Semua orang di negeri kita ini korupsi, Wan. Hanya orang gila saja yang tidak korupsi. Apa kamu mau jadi orang gila itu? Apalagi posisi kamu sekarang ada di tempat basah. Gampang untuk kamu korupsi. Astagfirullahaladzim. Kalau kamu hidup jujur-jujur saja, Wan, lurus-lurus saja, kapan kamu bisa nikmati hidup? Ingat, Wan, hidup ini cuma 1 kali. Apa kamu nggak pengen jalan-jalan sama keluarga kamu ke luar negeri? Ke Amerika misalnya? Hong Kong? Singapura? Nggak kepengen? Kalau aku sudah, Wan. Kalau kamu mau, kamu bisa. Tinggal korupsi. Ton, aku nggak berani, Ton. Aku nggak sanggup. Gimana coba kalau nanti aku tertangkap? Mau taruh di mana coba mukaku? Nah, ini dia kuncinya, Wan. Aku bisa bawa kamu ke tempat Mbak Suro. Dia itu bisa melindungi kamu dari jeratan hukum. Kamu bisa bebas. Para koruptor banyak kok ke sana. Gimana, Wan? Jawab, Wan. Kalau kamu mau, aku bisa atur semuanya. Ya, oke. Nah, gitu. Tinggal aku tunggu kabar. Oke?
nggak setuju kalau Mas korupsi. Tadi saya mendengar semua pembicaraan Mas sama Pak Anton. Ma, kalau aku tidak mencoba untuk korupsi, kita kan terus-menerus hidup miskin seperti ini ya. Alhamdulillah Mas, dengan keadaan sekarang saya sudah cukup bahagia. Sudah cukup. Enggak, Ma. Aku tahu itu. Kamu nggak bahagia sama sekali. Aku ingin sekali membahagiakan kamu. Membahagiakan kedua anakku. Aku ingin sekali lepas dari kemiskinan ini. Tapi Mas... Sudahlah. Kamu nggak perlu khawatir. Kamu nggak perlu takut kalau nanti aku tertangkap. Aku sudah tahu bagaimana caranya. Karena Mas merasa akan dilindungi Mbah Dukun, begitu? Tidak, Mas. Hanya Allah yang bisa melindungi kita. Tolong, Mas. Mas jangan korupsi. Jangan. Penguasa dari 4 penjuru angin, datanglah, berikan kekuatanmu, datanglah. Cincin itu pakai di jari manismu. Mulai sekarang kamu akan terlindung dari apapun. Asal kamu tahu syaratnya. Syaratnya apa, Pak? Syaratnya gampang. Setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus memandikan cincin itu dengan kembang 7 rupa dan minyak putri duyung. Iya, Mbak. Tapi ingat, kalau kamu sampai lupa memandikan cincin itu tiap malam Jumat Kliwon, harta benda kamu lambat laun akan habis, juga nyawa kamu. Paham? Iya, Mbak. Baik. Maaf, Pak. Kalau Bapak tidak keberatan untuk menandatangani proposal ini, maka saya akan memberikan rumah di Pondok Indah sebagai bonus. Maksud Anda? Saya tidak ingin menyinggung Bapak. Hanya bonus. Kalau Bapak bersedia tanda tanganinya, maka tender itu akan jatuh ke perusahaan kami. Semua orang di negeri kita ini korupsi, Wan. Hanya orang gila saja yang tidak korupsi. Kalau kamu hidup lurus-lurus saja, Wan, kapan kamu bisa maju? Kapan kamu bisa nikmati hidup? Ingat, Wan, hidup ini cuma satu kali. Sekali lagi maaf, Pak. Saya tidak bermaksud untuk menyogok Bapak. Mulai besok, rumah yang di Pondok Indah sudah bisa Bapak tempati. Dan orang kami akan mengurus semuanya. Mulai sekarang kita semua tinggal di rumah ini. Makasih ya, Pak. Ya. Hei, kalian boleh pilih kamar yang kalian suka. Oke, Bos. Oke, Bos. Kamu nggak suka lihat anak-anak senang? Mas mendapatkan rumah ini dari hasil korupsi, kan? Udahlah, kamu nggak usah pikirin dari mana aku dapat rumah ini. Yang penting kamu senang, anak-anak juga senang. Tapi saya lebih senang tinggal di rumah yang lama, Mas. Halal. Mama kenapa sih? Sakit? Mama nggak apa-apa, Van. Dari kemarin Ivan perhatiin, Mama diem terus. Kenapa sih? Mama nggak apa-apa. Heran deh, harusnya Mama kan seneng kita punya rumah megah kayak gini. Dan harusnya Mama bangga sama Papa. Pak, Mama bener nggak kenapa-napa? Ya enggak lah.
Mama kamu itu cuma shock aja. Shock kenapa, Pak? Selama ini kan kita tinggal di rumah yang kecil dan sempit. Tiba-tiba sekarang kita tinggal di rumah sebesar ini. Mama itu kampungan banget ya, Pak. Sis, mulai sekarang, apapun yang kamu butuhkan, Papa akan mengabulkannya. Akan Papa belikan. Bener, Pak? Tuh. Makasih ya, Pak. Iya, nak, iya. Papa ingin membahagiakan kalian semua. Siska sayang sama Papa. Papa juga sayang sama Siska. Ton. Apa kabar? Baik. Wajahmu sekarang berubah menjadi segar. Tidak ada tekanan. Ini semua gara-gara kamu. Kamu kan yang mengajari aku jadi koruptor. Tapi enak kan? Punya mobil. Ya. Punya rumah mewah. Mewah. Ada apa nih? Tanda tangan ini. Pembebasan tanah di Jurang Mangu untuk jalan tol. Jalan tol? Sudahlah, jangan kamu baca. Ayo, tanda tangani saja. Dan kasih nomor rekeningmu. Besok, tabunganmu akan bertambah 2 miliar. 2 miliar? Wan, cari uang itu gampang. Siska, mau kemana kamu? Astagfirullahaladzim. Pakaian kamu? Mama, ini namanya tank top. Usar kamu, Siska. Jaga aurat kamu. Ma, Siska ini buru-buru tau nggak? Ini udah jam 10 malam, Siska. Kamu mau kemana? Ke rumah teman. Pokoknya Mama nggak mau kamu pergi. Ini sudah malam. Mama peringatkan sekali lagi, kamu nggak boleh pergi dan jangan pakai baju itu lagi. Sekarang kamu masuk kamar. Iya, iya. Ayo goyang terus. Wan, jangan malu-malu, Wan. Ini namanya entertain klien. Kamu bebas melakukan apapun di sini. Mau ambil perempuan ini juga boleh. Ayo goyang terus. Mobil gua parkir di mana? Ini, kamu. Ivan, ya Allah. Kamu dari mana, Van? Habis main, mah. Ya Allah. Kamu bawa minuman, nak. Kamu mabuk, Ivan? Enggak. Ivan nggak mabok, mah. Nggak mabok. Astagfirullah. Ivan. Mas, mau kemana sih? Kok buru-buru amat? Pulang. Istriku sudah menunggu di rumah. Jadi masih ingat istri? Tadi aja waktu mabuk bilangnya nggak punya istri. Tadi kan lagi mabuk. Tapi kalau
Kalau Mas butuh saya udah naruh nomor telepon saya di kantung celana Mas. Mas? Mas dari mana? Habis ketemu sama klien. Meeting sampai pagi. Sampai subuh begini? Kamu nggak perlu banyak nanya. Yang penting sekarang ini, apapun kebutuhan kamu akan saya penuhi. Mas? Apa sih? Mas sekarang berubah. Mas sudah nggak peduli dengan keluarga. Apalagi dengan anak-anak kita, Mas. Apa sih maksud kamu? Siska tiap hari keluar malam. Dan Ivan pulang pagi dalam keadaan mabuk. Wajar kan? Astagfirullah, Mas. Mabuk, Mas bilang itu wajar. Ma, namanya juga anak-anak. Sekarang ini zaman sudah berubah. Tapi kita nggak boleh berubah, Mas. Nggak boleh. Lama-lama capek ngomong sama kamu. Mau tidur? Mas, saya mohon sebelum tidur, Mas sholat subuh ya. Orang ngantuk disuruh sok. Makan apa nih? Ada roti lagi. Apaan sih? Kamu kan dari kecil udah terbiasa makan nasi, sayang. Kalau kamu makan roti, sebentar lagi juga kamu udah lapar. Tapi kalau kamu makan nasi, kamu bisa bertahan sampai jam 1, jam 2. Mama kampungan deh. Kita tuh udah jadi orang kaya, Ma. Masa makan nasi pakai nasi? Roti dong, Ma. Papa, Kak Ivan kan udah dibeliin mobil. Masa Siska belum sih? Kamu mau? Ya mau dong. Ah, kamu nih ikut-ikutan aja jadi orang. Mama rasa kamu belum perlu pakai mobil. Siapa juga yang minta sama Mama? Siska kan minta sama Papa. Yang punya duit tuh Papa. Pak, beliin ya, Pak. Iya, boleh, boleh. Makasih ya, Pak. Enaknya punya papa yang kaya, terus nggak pelit. Sekarang kehidupanku sudah berubah, Ir. Bahkan aku mulai jauh dari anak-anak dan suamiku. Mereka setiap hari pergi dan pulang larut malam. Sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Bahkan untuk sholat berjamaah pun, aku udah nggak pernah. Tabahkan hatimu ya, Nat. Kamu harus banyak-banyak bersikir. Sebenarnya aku mau cerita sama kamu, Ir, tentang suamiku sekarang jadi koruptor. Tapi aku nggak bisa. Memang kadang godaan itu datang bersamaan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Ir, aku benar-benar kesepian. Kalau kamu ada apa-apa, aku senang kok membantu kamu. Terima kasih ya. Aku bangga punya sahabat seperti kamu. Sama-sama, Zainab. Jadi, tanah yang di daerah Sawangan itu harus segera dibebaskan. Benar, Pak. Dan dengan tanda tangan Bapak, semua itu akan berjalan dengan lancar. Kalau saya mendapatkan tender itu, saya akan transfer Bapak 10 miliar. 10 miliar? Iya, benar, Pak. Maaf, Pak. Ini bukan penyuapan. Tapi memang di setiap lini membutuhkan dana. Iya, tapi 10 miliar? Iya, benar. Kalau boleh, sekarang saya minta nomor rekening Bapak. Mas sedang apa?
Kamu tidak lihat aku sedang apa? Untuk apa Mas memandikan cincin itu dengan air kembang? Cincin ini untuk keselamatan. Sedangkan malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Jadi aku harus memandikan cincin ini supaya selamat. Astagfirullah Mas, itu syirik namanya. Bertobatlah segera Mas. Dosa yang tidak diampuni Allah itu syirik. Tolong buang cincin itu. Jaga mulut kamu. Cincin ini, cincin keberuntungan. Cincin ini membuat aku kaya. Cincin ini membuat aku selamat. Mencari keselamatan dan kekayaan bukan dari cincin itu, Mas. Lalu dari apa? Sholat, berdoa. Bullshit semuanya. Aku pernah melakukan semua itu, tapi nasibku tidak pernah berubah. Astagfirullah. Masuk. Telat lagi kan? Sorry sayang. Ya, tapi aku kan kangen. Ini kan udah ketemu. Tapi pasti Mas ngurusin istrinya dulu kan? Terus aku di nomor 2-in, gitu. Enggak, kamu tetap nomor 1 sayang. Benar, Mas. Betul. Ya Allah, kembalikanlah keluargaku seperti dulu. Yang bahagia di jalan-Mu, ya Allah. Mama! Ma! Ma! Duit dong! Siska, Mama udah bilang berkali-kali sama kamu, jangan pakai baju seperti itu lagi. Kamu ini muslimah. Harus menutupi aurat kamu, Sis. Mama, Siska tuh minta uang, bukan minta nasihat. Sekarang kamu ganti baju kamu. Mama ini kampungan banget sih. Astagfirullah. Jaga bicara kamu, Siska. Mama ini nggak kayak papa ya. Mama pelit tau nggak? Selama ini kan yang nyari duit papa. Mama cuma ongkang-ongkang kaki aja di rumah. Pelit. Ya Allah, tolong beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Astaga, Papa! Papa lagi meluk perempuan. Papa! Papa bajingan! Dasar perempuan sundal! Ivan, tunggu. Ivan, tunggu. Sebentar. Papa bisa jelaskan semuanya, oke? Semua udah jelas. Papa memeluk perempuan itu. Papa cium dia. Papa tahu. Papa jahat. Papa tahu. Papa bajingan. Ivan, dengarkan dulu Papa. Ya, Papa janji tidak akan selingkuh lagi. Oke? Van, tolong Papa ya, jangan kamu kasih tahu ke Mama Soling, oke? Please, kamu bisa tolong Papa untuk nggak ngasih tahu sama Mama? Oke. Ivan nggak bakal cerita sama Mama. Tapi ada satu syarat. Syarat? Mulai sekarang,
apapun yang Ivan lakuin, Papa jangan sekali-kali berani ngelarang. Dan apapun yang Ivan minta, harus Papa kabulin. Kalau enggak, ini bakal sampai ke Mama. Astagfirullahaladzim. Tenang aja. Siapa kamu? Kenalin, Mah. Ini Cindy, pacar Ivan. Sorry dia semalam tidur di kamar Ivan. Dia tidur sekamar sama kamu? Memangnya kenapa? Kamu tanya kenapa? Ingat, Ivan. Dia itu bukan muhrim kamu. Kamu nggak pantas tidur sekamar sama dia. Mama kuno tau nggak? Jaga mulut kamu. Pa! Bentar ya. Pa, Mama tuh, masa ngelarang pacarku tidur di rumah? Mas, kamu tolong kasih tahu Ivan. Supaya dia tidak mengulangi perbuatannya lagi, Mas. Pa, jadi boleh nggak pacarku tidur di rumah lagi? Pa, boleh nggak? Ya. Boleh. Astagfirullahaladzim. Sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, Ada apa, Bu? bisa saya bicara sebentar, Pak Ustadz? Oh, silakan, silakan. Saya sudah tidak kuat menahan semua ini, Pak Ustadz. Saya tahu keluarga saya semua menjauhi Allah. Sedang zalim, Pak. Insya Allah, Bu. Kalau suami dan anak-anak Ibu diingatkan secara halus, pasti hati mereka akan tersentuh. Sudah berkali-kali, Pak Ustadz. Saya mohon, Bapak bersedia menasihati suami saya. Insya Allah, saya bersedia, Bu. Assalamualaikum. Mau apa orang ini datang ke sini? Pertama-tama saya ingin silaturahmi. Sudah lama saya tidak ketemu Pak Irwan. Maaf, saya mau istirahat. Mas, temuin Pak Ustadz sebentar ya. Kamu nggak dengar apa yang saya bilang? Budek. Maaf ya, Pak Ustadz. Nggak apa-apa, Bu. Dalam menyebarkan kebenaran, kita harus tabah menghadapi cobaan. Pahala Ibu besar sekali kalau setiap saat mencoba mengajak Bapak ke jalan Allah. Tapi ingat ya, Bu, sentuh hatinya. Tapi jangan dipaksa. Mas, mestinya Mas nggak usah kasar begitu sama Pak Ustadz. Buat apa kamu bawa tukang ngoceh itu ke sini? Astagfirullah, Mas. Jaga bicara Mas. Aku nggak pernah percaya dengan omongan Ustadz. Saya nggak pernah mau nyuruh Mas untuk percaya sama Pak Ustadz. Tapi saya ingin Mas percaya sama Allah, bukan cincin pemberian dukun itu, Mas. Jaga mulut kamu ya. Jangan macam-macam kamu dengan cincin ini. Walat nanti kamu. Hei! Dulu aku pernah sembahyang, berdoa, ngaji, setiap hari tunggang-tungging aku. Apa yang aku dapatkan? Kemiskinan. Tapi sekarang dengan cincin ini, aku jadi kaya. Tapi harta yang Mas dapat sekarang itu harta haram. Hasil korupsi, Mas.
Dari manapun aku dapat harta itu terserah. Mau dari korupsi, kolusi, ngerampok, maling, apapun bentuknya. Nggak ada urusan. Yang penting aku ini kaya. Dan anak-anak kita terlantar akhlaknya. Jangan ngomong soal akhlak kamu. Omongan orang gila itu. Ya Allah. Pak, beliin mobil ini dong. Murah kok, cuman 500 juta. Ivan, 500 juta kamu bilang murah. Dan Ivan kayaknya juga nggak ngomong sama Mama. Pak, ingat perjanjian kita. Ya, kalau begitu nanti kamu ke kantor Papa. Papa temani kamu beli mobil ini ya. Tapi Pak, apa enggak? Sudahlah. Ini kan uangku, terserah aku lah. Mau diapain uang itu? Tahu nih, Mama sirik banget sih. Berikan aku hidayahmu. Waladolin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, ada telepon. Sebentar ya, Mak. Assalamualaikum. Apa? Sayang, tadi aku udah lihat brosurnya. Terus? Harganya 500 juta. 500 juta? Ya nggak mahal lah sayang, daripada tiap saat kita harus check-in terus. Kan nggak leluasa. Ya. Iya. Boleh. Dokter, gimana keadaan anak saya, Dok? Masih belum sadar, Bu. Tapi Tapi apa? kaki kanannya harus diamputasi. Ya Allah. Kami tidak ada pilihan lain. Ivan, mestinya kamu nggak usah beli mobil itu, Nak. Akhirnya kamu tabrakan, kan? Mas, kata polisi mobil Ivan hancur. Hancur? Gila. Mobil itu kan baru saja saya keluarkan dari dealer. 500 juta, mah. Jangan bicara soal 500 juta, Mas. Alah. Lihat anak kita. Kakinya harus diamputasi. Kacau. Makan dulu, sayang. Ini semua gara-gara dosa Ivan ke Mama. Maksud kamu? Ivan sering buat Mama marah, cibir Mama, dibelain Mama, bahkan Ivan juga nyuekin Mama. Mama pasti sakit hati kan? Sudahlah, Van. Kamu nggak usah ngomong gitu lagi ya. Semua itu ada hikmahnya. Gawat, simpanan papaku datang. Ibu pasti istrinya Pak Irwan ya? Maaf. Kamu ini siapa ya? Kasihan sekali ibu ya. Padahal ibu masih cantik loh. Tapi kok Pak Irwan maunya tidur sama saya terus ya? Astagfirullah. Hei, kamu kok diem aja sih? Kamu nggak cerita tentang perselingkuhan saya sama bapak kamu? Atau jangan-jangan karena kamu sering dibeliin apa aja yang kamu mau, ya kan? Ternyata hebat juga persekongkolan antara anak dan ayah.
Ivan, kamu ternyata tahu bapak kamu berselingkuh dengan dia. Maafin Ivan, Ma. Hai, darling. Sayang, kok kamu gugup sih? Kenapa? Sayang, makasih ya rumah yang di Pondok Citra Indah itu. Saya juga udah cerita semua kok tentang perselingkuhan kita. Nggak apa-apa kan, sayang? Hei, jangan macam-macam kamu. Mah, perempuan ini nggak benar sama sekali. Sekarang saya udah puas, saya udah memiliki semua yang saya mau. Rumah yang mewah seharga 500 juta. Bye-bye. Dasar perempuan sundal! Ma, dengarkan aku. Aku sama sekali tidak kenal dengan perempuan gila itu. Mas bohong. Mas juga udah sogok Ivan kan? Untuk tidak cerita ini ke saya. Iya kan, Mas? Semuanya udah jelas. Mas ternyata berselingkuh. Mas jahat. Aku tidak selingkuh. Kamu harus percaya sama aku. Gak perlu kamu percaya sama si Ivan dan perempuan di luar tadi. Mas masih mungkir kalau Mas tidak berselingkuh. Aku nggak selingkuh. Aku nggak pernah dan nggak akan pernah selingkuh. Gawat. Anton ditangkap. Kasus ini pasti melibatkan aku. Pasti. Selamat siang, Pak. Kami membawa surat penangkapan Bapak. Cepat panggil Bulan. Siap.